Kayaknya baik. semangat banget Mikdad hari ini. Semangat banget nih, Kenapa, karena Dad? pembahasannya seru banget. Apa tuh? Hari ini pembahasannya rahasia di balik gerakan wudhu. Iya, Nah di karena tema banyak ini, ya jamaah kita yang baru bergabung, Dad. iya, nah buat jamaah yang baru bergabung nih temanya luar biasa. Rahasia di balik gerakan wudhu. Jadi pertanyaan-pertanyaan aku selama ini terjawabkan karena prakteknya juga tadi jelas banget, Masya Allah. Tadi Ustadz Syam sudah menjelaskan, tadi yang pertama kita wajah dulu ya. Bagaimana caranya membilas mana wajah, wajah? yang batas wajah. Batas wajah. Tadi juga Habib sudah menjelaskan, ternyata ada 9 ya, telinga aja ada 9 ya Habib ya. Masya Allah. Sebenarnya ada 20 muka yang Ada wajib. 20 muka. 20 bulu yang ada di muka yang wajib Betul. kena air. Ada 20 bulu, waduh Heeh. tapi masih panjang nanti Wah, kalau kita itu jelasin sekarang. masih 7 tahun setengah lagi ya. Nah sebelum kita lanjutin pembahasan kita hari ini, aku pengen ngajak jamaah untuk menyaksikan tayangan berikut ini, silakan. Buka cadarmu Aisyah. Calon suamimu berhak melihat wajah aslimu. Desir pasir. Waduh. Ada-ada aja orang bikinnya, ada-ada aja. Nah, Ustaz Syam, Apa habis lihat tayangan barusan aku jadi ingat sama pertanyaanku tadi sebelum iklan. Nih banyak teman-temanku, terutama perempuan, banyak yang suka risih atau bingung kalau misalnya berwudu di tempat umum, tapi takut auratnya kelihatan, apalagi yang pakai cadar. Nah itu gimana ya solusinya biar wudunya tetap sah tapi auratnya nggak kelihatan? Mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Solusinya yang pertama bismillahirrahmanirrahim, tabe guruku Habib Muhammad. Masya Allah, yang pertama adalah wudhu dari rumah. Wudhu dari rumah jangan sampai batal. Dan kalau keluar rumah ya jangan sampailah melewati waktu sholat ya. Kemudian sebelum keluar rumah wudhu dulu. Yang kedua adalah kalau misalnya mendapatkan tempat wudhu yang terpaksa harus yang namanya bercampur gitu ya. Berdekatan. Maka ibu-ibu ini mengalah lah. Lebih utama menjaga aurat dibandingkan ikut sholat berjamaah bagimu pada saat itu. Kalau banyak laki-laki, ibu-ibu jangan bilang aku dulu pak, aku dulu ya pak. Ini berebutan sama laki-laki. Kalau ada pengajian misalnya, kadang-kadang ibu-ibu tuh, wah main ini maju aja dibuka semua tangannya lengannya sampai sini. Kemudian berwudu sama bapak-bapak. Udah, anda lebih utama menjaga aurat pada saat itu dibandingkan ikut sholat berjamaah. Insya Allah tercatat sebagai orang yang ikut berjamaah. Kenapa? Karena dia menjaga auratnya. Daripada Anda datang ke sana berwudu ikut sama laki-laki, kelihatan auratnya. Yang ketiga, pesan untuk jamaah sekalian, para donatur, para dermawan yang hendak membangun masjid, maka saling mengingatkanlah kita sesama panitia masjid. Betul, Bahwasanya masjid itu enggak susah. Yang penting ada 4 patok di situ lalu kita mengatakan ini masjid, jadi masjid itu. Masya Allah. Enggak usah pakai keramik, marmer lalu tidak diperhatikan WC-nya. Keramik, marmer, menara tinggi-tinggi tapi tidak diperhatikan tempat wudhunya. Masya Allah. Betul. Masya Oh Allah. banyak sekali yang membangun masjid yang diperhatikan. Marmernya, Mewahnya pintunya mewah. Mimbarnya Masya harus Allah. kayu ini, harus kaligrafi ini. Tapi ternyata tempat buang air kecilnya saja berdiri semua. Bagaimana ceritanya? Padahal sunnah Nabi buang air kecil buat laki-laki Jongkok. dan juga Jongkok. tapi Jongkok. disiapkan Ya Allah. kayak model mall Yang berdiri, gitu. aduh. Iya sih Beb, aku sering banget nemuin masjid yang memang Betul. semuanya toiletnya berdiri. Apalagi yang susah itu yang kencing berdiri yang pakai sensor. Bagaimana Kita kita, nggak bisa cebok? Tidak ceboknya susah ya. sekali itu. Naudzubillah min dzalik. Maka panitia masjid sekalian, jamaah sekalian, para dermawan, para donatur, kita saling mengingatkanlah bahwasanya yang paling penting itu adalah tempat taharahnya. Jangan sampai ketika buang air kelihatan aurat. Jangan sampai tempat wudhunya perempuan terlihat auratnya oleh laki-laki. Laki-laki. Begitupun sebaliknya, tempat buang airnya laki-laki terlihat oleh para perempuan. Jadi dipisah, diperbaiki tempat wudhunya. Ini Masya Allah ada beberapa masjid yang kami datangi juga sudah memperbaiki tempat itunya ya, tempat buang air Iya, dan Masya tempat Allah. wudhunya. Nah sekarang, kalaupun terpaksa, bagaimana kalau mampir nih Ustadz, kalau saya nggak sholat di sini, kalau saya nunggu sholat di rumah, saya ketinggalan nih sholatnya nih. Nah. Maka bagaimana caranya? Yang pertama, kalau Anda ada teman, suruh teman halangi. Supaya tidak kelihatan auratnya ketika berwudu. Ditutupin ya, Ustadz ya. Ditutupin. Yang kedua, kalau memang terpaksa sendirian, maaf tapi Habib. Halangi dengan tubuh sendiri. Coba, Misalnya tempat bagaimana? wudhu nih ya. Tempat wudhu. Halangi dengan tubuh kita sendiri menghadap sini sedikit. Ya kan? Menghalangi dengan tubuh kita sendiri.
Kemudian yang ketiga, Yang ketiga. bagian kepalanya. Wamsahu biru'usikum. Nah ini dia nih. Gimana nih, Apakah Ustaz? harus buka jilbab atau bagaimana? Wamsahu biru'usikum dikatakan bahwasanya mengusap kepalanya bukan rambutnya. Jadi jangan masuk tangan rambutnya diginiin. Karena bukan yang namanya mengusap rambut tapi kepala masuk tangan. Kalau pakai hijab langsung masuk Masuk tangan ke tangan hijabnya. atau di sini ya, masuk di atas sini kan. Habis mencuci wajah tuh. Iya. Habis mencuci wajah masuk sedikit tangannya ke dalam. Yang penting ada bekas air. Ada bekas air yang tidak mustakmal yang baru diambil bekas air, masuklah ke dalam. Nah, gitu masuk ke dalamnya kena kulit kepalanya. Nah, sudah terhitung sebagai mengusap kepalanya. Masya Kemudian Allah. kalau tangannya bagaimana? Itu tadi ditutupi. Kalau tidak bisa juga masuk tangannya nih, ketat misalnya. Biasanya ya, ketat hijabnya ya, ketat supaya banget tidak nih. kelihatan misalnya auratnya. Maka diperbolehkan dari atas kalau hijabnya itu tembus air. Tapi kalau hijabnya waterproof bagaimana? Maka mau tidak mau masukkan tangannya ke dalam supaya terkena kulit kepalanya. Cuma itu yang paling penting tadi Mikdad. Masya Allah. Teman-teman para donatur jamaah masjid tolonglah diperhatikan Iya. itu tempat toharohnya, tempat berwudunya, tempat buang airnya. Kalau gitu. bisa berjarak ya Ustadz Syam ya, laki-laki di sini, punten yang perempuan di sebelah sana. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam penjelasannya, waduh Habib, jelas guruku, banget nih. Habib. Baik, nah selanjutnya nih aku masih ada pertanyaan buat Habib Muhammad Syahab. Habib, tadi di awal kan Ustadz Syam sudah mempraktekkan tentang bagaimana wudhu yang benar dari telinga ke wajah. Nah sekarang kita lanjutin nih, kita praktekkan bagaimana cara mengusap tangan, membilas tangan, kalau tangan dibilas ya. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Jadi langsung nih. Langsung kita praktek aja Bib, biar jamaah semakin jelas. Saya mau tanya juga sama tim Islam itu Indah nih. Kenapa Habib? Ini bikinnya bagus, bisa bikinin di rumah gak? Ini portable Habib, bisa diangkat-angkat Bisa kemana-mana. pindah-pindah Bib. Gak bisa begitu nih. Masya Allah. Baik. Saya pegangin Bib mic-nya. Jadi cara mencuci tangan, saya buka satu aja contoh ya. Iya kita contoh aja nih Bib. Aurat bukan? Bukan. Aduh. Jadi cara mencuci tangan, dilihat ini air. Jadi air pertama bagusnya wudhu itu menghadap kiblat. Jadi bagusnya wudhu itu menghadap Kiblat. ke kiblat ya, bagusnya sunnahnya. Kalau memang bisa memungkinkan. Kemudian air ini tergantung Ustaz Syam nih. Jadi ada kita minta tolong, misalnya kita pakai botol air minta tolong coba, sama orang misalnya kan. iya. Nah menurut Imam Ramli dalam madhab Syafi'i kalau ada orang seperti dengan bantuan ini nih, bantuan apa namanya nih, ledang seperti ini atau dituangkan botolnya orang, dimulai dari mana? Dimulainya dari sikut. Dari Kalau sikut. dibantuin sama orang. Nih, dimulai dari sikut. Itu menurut Imam Ramli seperti ini ya. Mana nih airnya? Nah tuh Bib. Ya, nih seperti ini. Ini menurut Imam Ramli ya. Mana kamera nyampe kan nih? Ya. Nyampe Bib, tenang Bib. Gitu ya. Ini menurut Imam Ramli, ini hitungan satu. Itu Dari sikut. kalau airnya ditolong sama orang. Tapi kalau kita ngambil seperti di bak, seperti ini, itu kita dari sini seperti itu. Oh. Nah, ini menurut Imam Ramli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, mau siapa yang nolong pun atau air dari mana atau kita ngambil air sendiri, tetap mulainya dari jari-jari. Dari jari-jari. Jadi boleh terserah mau milih yang dari mana, dua-duanya betul. Jadi kalau dari jari-jari ya kita seperti ini ya dari awal. Kemudian diusapkan seperti dibasuh seperti ini sampai sikut, ingetin. Sampai sikut ya Bib ya. Sampai sikut. Nah, sampai sikut dalam ilmu fikih la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya sikut nih, ini sikut. Enggak mungkin juga sikut ini kita harus setiap wudu pakai spidol kita tulis. Batasin sikut enggak lebih enggak bisa. Agak ribet ya Bib kalau begitu. Kan repot. Makanya la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Fahuwa Karena enggak wajib. mungkin kita ngepas sama sikutnya kecuali dilebihkan sedikit. Nah, lebih sedikit ini dijatuhkan hukumnya wajib. Wajib. Gitu. Kecuali kalau lebih sini sunnah. Sekali lagi ini lebih sunnah lagi. Iya. Sampai seperti sana, itu. Bib. Jadi makanya orang nggak bisa pas sikut. Jadi kesalahan orang yang berwudu dia tidak sampai sikut sampai sini saja. Kalau sampai sini saja maka wudunya tidak sah. Nah wudhunya jadi dimulai dari sebelah kanan. Dalam madhab Imam Syafi'i menggosok sunnah. Dalam madhab Imam Malik menggosok hukumnya wajib. Wajib. Jadi dalam madhab Imam Syafi'i menggosok sunnah dan wajib rata semuanya.
Lantas kalau ada cincin bagaimana? Pas kebenaran ada cincin. Pas banget nih ada cincin, gimana sah nggak? Bukan kebenaran Harus dilepas dulu nggak, emang Bib? tiap hari pakai cincin. Apabila Ya. kita cuci muka, makanya setiap sunnah kan cincin sunnah. Jadi setiap sesuatu jadi ada manfaatnya pasti. Masya Allah. Jadi apabila dia agak longgar hanya digoyang-goyangkan saja masuk air maka boleh digoyang-goyangkan saja sunnah hukumnya supaya masuk air. Tapi kalau yang seret, biasanya kan kalau cincin seret ketahuan cincin minjem tuh. Ya seret banget kita kira nggak masuk air maka wajib dibuka. Wajib dibuka ya kalau misalnya nggak ada pori-pori Supaya yang bisa atau air masuk. digeser dulu ke atas dikit nih, digeser dituangkan air sini kemudian gitu ya. Masya Allah. Ya, seperti itu tata cara mencuci. Sebelah kiri seperti Sama apa? ya, Bib? Sama sebelah kanannya seperti ini dan sebelah kiri seperti ini. Jadi mencucinya seperti ini. Nih. Diratakan sampai siku, dosa buru-buru kayak mandinya bebek begitu gitu. Aduh, punten Bib. Baik, waduh jelas banget Bib. Terima kasih. Jazakallah, silakan duduk sama-sama. kembali Bib. Ingat ya, saya bisa pinjam ke rumah nih. Boleh Bib, boleh Bib. Ini portable Bib, Iya. ada rodanya. Bisa pakai remote juga. Masya Allah, jadi diutamakan tadi kalau sunahnya dari kanan dulu ya Bib. Itu wajib ya? Iya, artinya sunnah Tangan dari kanan dulu. kanan tidak wajib. Artinya sunnah memang mengikutin siapa? Mengikutin baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mulai dari kanan, kemudian tadlik, artinya adalak itu menggosok-gosok supaya lebih rata airnya. Artinya begini, kalaupun kita wudhu, maaf misalnya wudhu nih, ini bak air. Iya. Tapi dengan syarat kita nggak bahas air panjang. Iya, panjang. Artinya syaratnya airnya air banyak lebih daripada 2 kula. Ketika kita taruh saja seperti ini sampai di atas sikut dan kita yakin dia rata, kemudian diangkat dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sah. Sah ya Bib. Sah gitu, sah akdun nikah, sah. Bukan itu Bib. Taruh, kemudian Masya Allah. diangkat lagi itu hukumnya sah, tidak disunnahkan tidak lagi pakai digosok-gosok. Tapi Baik, kalau baik. setelah diangkat mau digosok-gosok lagi boleh. Masya Allah, waduh jelas banget. Terima kasih Bib sama-sama. penjelasannya. Baik jemaah yang ada di rumah kayaknya ada yang gak sabar nih pertanyaannya pengen dijawab sama guru-guru kita. Sekarang kita sudah masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kita akan menjawab pertanyaan. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan jamaah yang sudah masuk ke sosial media kita. Nah insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Langsung dari handphone saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini pertanyaan-pertanyaan langsung dari... Betul, betul Bib. Nah coba ya. Kita konekin dulu. Wah mudah-mudahan saya Bismillahirrahmanirrahim. bagian yang mudah nih. Saya juga. Jangan yang susah-susah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tes dulu ya, kita konekin dulu ke monitor. Nah itu ada tuh. Oh Baik. di postingan terakhirnya itu Di ya. postingan terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia. Waduh udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Waduh. Kita pilih-pilih dulu nih siapa yang beruntung ya. Nah yang pertama nih dari Siti NR Jannah. Siti Nurjannah. Iya kayaknya ini disingkat nih, Siti Nurjannah. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya, apakah sah wudhu kita kalau tetesan air wudhu yang jatuh dari wajah kita sengaja atau tanpa sengaja jatuh ke tangan kita lagi. Dan kita gunakan untuk membasuh bagian yang lain. Mohon penjelasannya Ustadz. Wah siapa nih yang mau jawab duluan? Silahkan. Artinya Habib. begini, kita mencuci muka, tetesan jatuh ke muka, artinya kalau jatuh ke tangan kita mencacu yang lain memang nggak bisa. Artinya nggak bisa tuh kan yang lain harus pakai air yang baru. Ah berarti nggak bisa ya? Iya, Bib? masa dia kecuali maaf nih, kita kumur-kumur, kayak kumur-kumur nih. Jatuh. Jadi pertanyaan juga bingung saya gitu. Artinya Nggak bisa. karena mau cuci yang lain kan cuma setetes, mau cuci apa di setetes? Nah itu dia. Iya, kan. Kecuali kalau maaf bukannya jorok, misalnya kumur-kumur nih, karena bukan sesuatu yang wajib kumur-kumur, misal kita mau keluarkan lagi pakai kumur-kumur lagi itu diperbolehkan kalau mau. Kalau mau. Tapi jangan kumur-kumurnya pakai kopi. Iya, bukan air yang suci mensucikan. Nggak boleh. Jadi artinya nggak bisa setetes mau cuci kan nggak bisa gitu. Kalau dia tanyanya kalau air muka saya tertetes di tempat air sedikit, nah itu Nah, airnya itu. jadi mustakmal. Akhirnya jadi mustakmal, Mustakmal artinya sudah tidak bisa lagi untuk dipakai buat mencuci anggota wudhu yang lain. Kalau airnya sedikit seperti misalnya 1 ember Masya kita Allah. berwudhu. Nah air tetes itu menetes di air sedikit tersebut maka sudah tidak bisa lagi air tersebut dipakai buat berwudhu. Wow, Jadi mungkin Masya maksudnya gitu tadi Mas Mikdad. Gimana tuh, Kata Nurjannah tuh misalnya dia
cuci muka Cuci nih. muka, iya. Terus ketika habis cuci muka itu air dari mukanya itu jatuh ke tangan, jatuh Iya, ke jadi tangannya gitu. dipakai Tapi wudhu ambil lagi. air baru lagi, bukan mustakmal ini yang Nah. jatuh-jatuh tadi gitu. Dia Iya. pikirnya mungkin itu udah termasuk mustakmal. Gimana kalau kita kayak gitu? Habis cuci muka dijauhin dong mukanya kayak gitu supaya nggak netes gitu kan. Jadi sebenarnya kalau nggak sengaja berarti nggak apa-apa ya. Iya emang Ini pasti menetes Pasti menetes sih semua. Ini Namanya juga gara-gara air. buka kancing dari tadi saya pasangnya nggak bisa-bisa ini. Oh, sini Bib. Mikzat pilih pertanyaan yang lain. Baik nih, saya Ya. pilih-pilih dulu pertanyaan yang Ah. lain nih. Siapa yang beruntung ya? Nah, kita lihat. Ada banyak banget ya pertanyaannya. Ada nih dari, waduh ini namanya susah banget gak apa-apa tapi kita Ya. jawab. E17DAH_N. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya nih. Gimana cara kita mengetahui bahwa wudhu itu sah atau enggak? Meskipun sebelumnya udah baca niat wudhu, mohon penjelasannya, terima kasih. Silakan Ustadz Syam, gimana? Kita tahu wudhu kita sah atau enggak gimana nih? Belajar. Belajar ya. Makanya nonton Islam itu indah ya. Nonton, iya harus tahu rukunnya. Harus tahu yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, Wajibnya, yang Iya, membatalkan. Betul, kapan menghadirkan niat, ternyata masuk juga tertib itu termasuk juga di dalamnya gitu. Kemudian setelah itu tahu yang mana yang membatalkan wudhu, tahu yang mana yang bisa dipakai air suci mensucikan gitu. Nah, Karena itu. itu juga penting juga. Betul. Air suci dan mensucikannya. Tahu-tahu air ini nggak bisa dipakai untuk mensucikan. Atau misalnya dia suci tapi tidak bisa dipakai mensucikan, maka tidak boleh juga gitu. Jadi harus belajar. Harus belajar. Ya, nah mungkin saya agak sedikit nangkep pertanyaannya karena pernah kejadian di Pondok Bib. Ada teman yang setiap selesai wudhu ada bisikan dalam dadanya. Ada was-was dari syaitan mengatakan, wudhu lagi, ndak sah wudhumu itu. Wudhu lagi, sampai teman ini nggak sholat. Waduh. Iya, jadi terganggu seperti itu. Nah, itu gangguan jin ya. Gangguan kalau misalnya sudah kita belajar, oh ini ternyata syaratnya wudhu, ini ternyata rukunnya wudhu, ini sunnahnya wudhu. Lalu setelah kita mengikuti semua itu, yakinlah bahwa itu sah. Ya. Nah, kita juga harus yakin ya, karena ketidakyakinan itu dari setan datangnya. Ya, Ustadz Syam. kalau misalnya sudah ngikutin rulesnya Iya, gitu kita ya. harus tahu dulu tapi rulesnya kayak gimana. Benar. Tadi Kan makanya dia juga nggak bisa nanya sama malaikat diterima nggak. Nah itu dia. Masya Iya. Allah. Baik, bagaimana masih bisa satu pertanyaan lagi? Kita cari lagi. Nah ini dari Cici_Sri. Assalamualaikum Ustadz atau Ustazah, mau tanya. Wah ini banyak nih pertanyaannya. Satu, kalau berwudu terus dilap karena takut mau kena sholatnya jadi berjamur karena basah, apa boleh Ustadz? Yang kedua, bagaimana cara membasuh telinga? Apakah kanan dulu atau bersamaan? Atau apakah digabung pada saat membasuh ubun-ubun dari kepala langsung ke kedua? Oh ya, ke kedua telinga terus dengan leher. Mohon dijawab dengan prakteknya ya Ustadz, karena saya kalau nonton sambil ngerekam biar ingat. Masya Allah. Tadi kan Baik, yang pertama tadi apakah wudhu boleh dilap, dilap? ya. Mengelap wudhu hukumnya makruh. makruh Ya, ya. Bib, karena di dalam riwayat banyaklah bagaimana bisa merontokkan dosa-dosa kita nanti atau bisa diciptakan malaikat dari tetesan-tetesan wudhu tersebut. Artinya makruh, tapi seandai kata memang di tempat orang, misalnya kita pinjam mengkena orang, habis pinjam mengkena orang pakai mukanya basah-basah, balikin mengkena orang basah-basah juga kurang bagus. Jadi dilihat sikonnya lah hukum ini. Artinya kalau memang seperti itu lap tidak masalah, itu lap, jangan sampai mengkena itu basah, apalagi sampai lepek basah juga kurang khusyuk juga di dalam sholat seperti itu. Kemudian yang kedua, Bagaimana cara membasuh telinga? Apakah kanan dulu atau bersamaan? kalau beliau nonton tadi sudah tahu kita artinya udah dijelas 9 cara, tapi memang bersamaan, jangan juga begini. bersamaan. Ini, ya. Jadi caranya bersamaan, jadi enggak gimana? Maaf. Ini saya pegangin. Oke. Jadi bersamaan seperti ini karena tangan dua, jadi di sini disunahkan bersamaan tidak satu-satu. Kalaupun mau satu-satu boleh, tapi dianjurkan bersamaan. Itu yang pertama. Kemudian tadi yang terakhir, Yang terakhir, wah pertanyaannya panjang lagi lumayan nih, tapi nggak apa-apa. Apakah digabung pada saat membasuh ubun-ubun dari kepala? Oh ya tadi masih nyambung. Jadi apakah digabung pada saat membasuh ubun-ubun dari kepala? Jadi kepala ini kan ketika kita nyuci kepala memang khilafnya seperti ini. Ada yang mengatakan kuping adalah kepala. Jadi kalau kuping adalah kepala boleh aja seperti ini.
kemudian seperti ini langsung kuping. Kalau yang mengatakan kuping bagian daripada kepala, khurujan minal khilaf, keluar daripada khilaf. Tapi al-mu'tamad kuping sendiri. Kuping sendiri Nah, ya. jadi kalaupun dia mau ubur-ubur langsung mengusap kepala, diperbolehkan, tidak masalah. Masya Allah. Tadi juga kita sudah praktek ya. Subhanallah. Iya banyak Masya banget tadi ya Allah. dari awal Dari udah awal. wajah udah nih, wajah Ya. udah, tangan sampai siku udah, kemudian cewek gimana gitu. Cewek gimana Pokoknya ya. praktek dan teori insya Allah sudah lengkap lah Iya, tadi ya. Masya Allah. Tadi belum masih ada sebagian. Iya. Kemudian juga masih ada manfaatnya Bib. Banyak ada nggak manfaatnya ini? Wah, sudah nggak bisa diomongin, sudah panjang urusannya kalau masalah manfaat Wih, wudhu ini. subhanallah. Tapi bakal dijelasin kan? Insya Allah. Oke, pokoknya jamaah yang dimuliakan Allah secara detailnya insya Allah manfaatnya, kemudian kelanjutan praktek kita sesaat lagi hanya di Islam itu indah. Jadi jangan kemana-mana, tetap Tapi Islam itu Islam indah. itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.